Pendengar, selamat malam. Berjumpa kembali kita di malam hari ini melalui program 4 RRI Banjarmasin, saluran pendidikan dan budaya. Seperti biasa setiap hari Rabu malam Kamis, program 4 menyelenggarakan acara Basair Melayu Banjar. Dan untuk episode kali ini masih tentang syair sejarah Datuk Lampeyan yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Yuslian Nur. Sementara tema yang akan dibawakan malam ini adalah Syekh Arsad datang ke Banua Banjar. Baik pendengar, sebelum dimulai acara Basair Melayu Banjar malam ini, kami sapa dulu Bapak Yus. Pak Yus, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yus? Sehat, alhamdulillah. Anggotanya sehat seberatan? Sehat walafiat. Amin. Kalau pekan yang lalu masih agak terlambat karena macet jalan dan hujan ya. Alhamdulillah malam ini diantisipasi. Jadi hujannya belum datang, orang sudah datang seberatan ke sini. Alhamdulillah. Malam ini seperti biasa Pak Yus, Bapak pendengar kita yang di Pelehari, yang di Mandiangin, yang di Marabahan, bahkan di Kapuas, provinsi tetangga, lagi memantau acara Basair Melayu Banjar. Betul Pak. Dan seperti biasa Pak Yus, malam ini ada beberapa irama yang akan didendangkan. Ada Batang Banyu, kemudian ada irama Tengah Malam, Musafir Madam, Senandung Malam, Dandaman, ada irama Hulu Sungai, ada irama Tingkalung Sangkut ya, kemudian Rawe Mengalun ya, Rawe Mengalun, dan juga ada irama Riak Gelombang, ada irama Pahuluan dan irama Dundang Kelana. Baik Pak Yus, waktunya sudah larut malam ini. Ya tidak larut benar lah, supaya tidak buang-buang waktu, mungkin bisa segera dimulai untuk Basair Melayu Banjar malam ini. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari namanya Fitra. Wahai pendengar, maka simaklah ketenaran Tuan Haji Besar sudah tersiar
besaran namanya di Betawi. Sudah terkabar kedatangannya sangat ditunggu. Di negeri Banjar Sultan memerintahkan menghias bandar. Sultan nata dilaga namanya raja. Sultan Banjar yang memerintah Banua. Mendengar siasat datang sangatlah suka. Meminta rakyat menyambut kedatangan Permata. Bermacam alat kesenian disiapkan di istana. Balairung Raja bertatahkan emas permata. Bendera naga balinggur dipasang pula. Karpet hijau beludru dihampar rata. Istana Banjar berbandingkan sinar, menyambut ulama bagai mercusuar. Ulama Arif Billah Syekhul Akbar
Sandar berhiaskan bendera aneka warna, jalur kuning, nuansa keeping di sana. Untayan bunga maya, semerbak harumnya, rakyat pun berdatangan ke Martapura. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, anak angkat Sultan Banjar yang berbakti, kini akan datang ke Bandar Negeri. Pulang ke istana, rumahnya sendiri. Aduhai siapakah yang paling bahagia, hatinya berdebar bagai ombak samudra. Rindu menanti sangatlah lama. Tapi saat itu jumlahnya purnama. sangatlah serba salah.
ke bandar tambangan sangatlah padat. Sultan berdiri berpakaian adat, memakai jubah kuning terempah coklat. Para menteri bersusun rapi, birokrat setia kepada negeri. Syah Bandar dan Panglima tegap berdiri menanti Tuhan aturkan diri. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari turun dari kapal berpakaian rapi, membawa seorang kawan jaga sekali Syekh Abdul Wahab Bugis, temannya sejati. Sorban putih wajahnya berseri, memakai jubah coklat, gamis hadrami,
Sultan Nata Dilaga memeluk Sultan, kehangatan memarah menjadi teladan menyambut ulama walinya Tuhan, bertanda negeri mendapat ampunan. Syekh Arsyad tersenyum sambutan Sultan, meriahnya terlalu. Musik Zapin mengarun merdu menenangkan syair pujangga rindu. Panglima dan para menteri Sultan berjejer bersab menyambut Tuhan. Semua tunduk hormat memuliakan, sebab Tuhan anak angkatnya Sultan. Nampak berdiri seorang wanita memakai baju merah
Betapa rindu anak bermanja menunggu suami pucuk dicinta. Aduhai mawar bunga di taman, hati mekar tidak tertahan, baju mata gugur bercucuran, cahaya mata sudah di hadapan. Syekh Arsyad menghampiri Puan Baju, matanya berlinang ikut terhanyut, gelombang rindu sudah berpaling, kasih dan sayang sangatlah patut. Puan Baju mencium tangan Tuan, isak tangis tiada tertahan, derai air mata berguguran, laksana tangkuju akhirnya hujan. Syekh Arsyad memegang bahu istrinya,
nyata jihad fisabilillah tiada terkira. Ikhlas ridho demi agama, Jannatun Naim pasti jaminannya. Istana Sultan bermandikan kegembiraan, alam raya menyajikan keindahan, bermata banua sudah di Kalimantan, harumnya semerbak di segala taman. Dinikahkan dengan serimba waktu itu, dimana sebagai tempatnya laku. Sudah berumah tangga, tiada berkabar, malumlah siasat sedang berlayar. Dari pasukan
Tuhan punya ketentuan. Ya sebenarnya sebagai apa menikahkan dengan seorang pemuda yang pilihan. Siasat melakukan perhitungan, ilmu falakia sebagai rujukan Tuhan. Hitung selisih waktu pernikahan antara di Banjar dan Makan perbandingan. Setelah dihitung dan diperbandingkan segala ketentuan sebagai pijakan, ternyata di Mekah lebih dahulu pernikahan dibandingkan di Banjar yang belakangan. Kami menjunjung hukum agama, Usman ikhlas menerima keputusan ulama. Daripada menerima putusan abahnya, inilah ketentuan takdir Allah menata. Ikhlas menerima seripah kemudian bersanding dengannya. Ketetapan agama melebihi segalanya. Hukum fikih mengatur
bagai ketentuan indah dari ilahi. Mengatur manusia menjadi abdi. Masyarakat terbina hijab lestari. Saya asal membuka halakat banyakkan belajar sepanjang waktu. Dari segala penjuru negeri datang ke situ. Sultan datang menjadi mukmin utama. Menjadi contoh bagi rakyat jelata. Menuntut ilmu agama tak mengenal usia. Belajar agama Islam tak mengenal kasta. Hari demi hari berganti bulan. Bulan dan tahun berganti-gantian. Orang yang belajar ramai dia. Kalau kasehan saat kada bakal muatan. Saya asal bangsawan bubuhan sultan.
bangsawan, hak mendapat tanah nunggu didapatkan untuk membangun pusat pendidikan. Pusat pendidikan serta perkampungan didirikan pada sebuah lahan dalam pagar namanya diberikan Kampung Batua lagi beriman. Tersebut sebuah cerita dalam riwayat. Syekh membuat pagar dan alat. Pagar raja sebagai penghalang supaya umat Islam selalu selamat. Dalam pagar sampai kampung Kalampayan, batasnya kampung di Sungai Tuan. Berbatas Sungai Halat, ujung Rajahan, semua istidrat hancur tak mempan. Syekh Arsad Meraja sebatang pohon umur beraja namanya konon, supaya penjahat makanya Rabun
niat jahat menjadi pikun. Konon kisah sudah terhabar dalam pagar diseram sekelompok makar. Mereka menyerang di bulan Sabar, ingin disebut sakti, berbuat onar. Kelompok penjahat sangatlah bingung. Kampung dalam pagar setinggi gunung. Mereka tak mampu masuk kampung. Raja Tuan sangatlah ulung. terpental, tidak berdaya. Kampung itu
Allah kuat bagaikan baja. Thank you for watching this video.